Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya sebagai salah satu pemateri akan menyampaikan materi tentang kutipan dan daftar pustaka. Nah, untuk materi ini kita akan pelajari dulu nanti sebelum kita pindah ke eh, pengoperasian menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi kita harus paham dulu bagaimana cara mengutip dan apa saja sih jenisnya kutipan-kutipan itu. Oke, langsung saja. Jadi untuk eh, kutipan sebelum kita masuk ke sana, maka kita harus paham dulu empat prinsip ini. Empat prinsip dalam merujuk. Jadi ada dalam prinsip pertama, merujuk itu kita tidak perlu semua muanya kita rujuk ya. Jadi hanya seperlunya aja. Jadi kalau kita mau merujuk pendapat orang, cukup bagian mana yang perlu untuk dirujuk. Jadi tidak perlu panjang lebar gitu ya. Terus prinsip yang kedua itu adalah tidak melakukan perubahan bila rujukan itu diambil secara langsung. Jadi kalau kita mau merujuk secara langsung maka tidak perlu melakukan perubahan terhadap rujukannya itu. Terus kemudian apabila ada kesalahan rujukan, maka kita bisa menggunakan kode yaitu sik tanda seru. Nah, seperti yang tertera di layar ya. Terus kemudian prinsip yang keempat, ini adalah kalau kita mau merujuk dan rujukannya itu terlalu panjang, maka kita bisa menggunakan titik tiga berspasi di mana itu untuk meringkas atau memotong bagian kata maupun kalimat dalam rujukan yang mau kita ambil gitu. Misalkan kalimat atau paragraf tersebut yang mau kita rujuk itu terlalu panjang, maka kita bisa memotong bagian yang tidak diperlukan dengan memberikan titik tiga itu. Oh sorry, tiga titik berspasi. Nah, selanjutnya cara merujuk itu ada tiga. Yang pertama adalah perujukan kutipan langsung, kemudian ada kutipan tidak langsung, dan ada kutipan dalam kutipan. Nah, akan kita pelajari satu persatu bagaimana sih kutipan langsung, bagaimana kutipan tidak langsung, dan bagaimana cara kutipan dalam kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung. Nah, ini tuh biasanya kita mengambil langsung dari referensi kita ya. Ini bisa kita gunakan kalau kita mau merujuk pada buku atau hasil wawancara. Nah, biasanya nanti kalau teman-teman akan skripsi menggunakan kualitatif, biasanya di bab 4 atau di bab pembahasan gitu ya, ada analisa. Nah, di situ kita akan menganalisa dari hasil wawancara narasumber. Biasanya kita bisa menggunakan kutipan langsung di situ. Nah, caranya adalah kalau kutipan itu kurang dari 4 baris atau di bawah 40 kata, maka eh, kata ditulis di antara tanda kutip gitu ya. Jadi sebagai panduan dari teks yang kita tulis itu. Nah, teksnya itu bisa kita kasih tanda kutip, tapi seperti kita nulis biasa aja, tidak ada apa namanya beda dengan kalau kutipan tidak langsung gitu ya. Itu ada kutipan kalau kutipan langsung yang kurang dari 4 baris bisa langsung kita tulis aja. Nah, beda lagi kalau kutipan yang lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris ya. Nah, contohnya di situ seperti yang kalian lihat ada contoh A dan contoh B. Kemudian nanti ada contohnya juga di sini. Nah, kalau contoh A ini kita masukkan nama pengarang dalam teks skala terpadu. Jadi misalkan kita ambil contoh di sini ada Tommy F. Awi dari Kompas 1 April 2001. Ini ini tahun kita mengutipnya ya. Si Tommy ini mengomentari supernova dari dua segi yaitu pemikiran yang multidisipliner dan pembaruan. Jadi ya, secara langsungnya kita langsung tulis di situ. Nah, kalau namanya mau kita taruh di belakang itu bisa seperti yang contoh nomor B, contoh yang B. Ya, jadi novel supernova dapat dilihat dari dua segi atau pemikiran multidisipliner dan pembaruan. Nah, itu menurut Tommy F. Awoy. Nah, kalau kita eh, ada ini ya contoh nomor C yang C ini itu adalah contoh kalau misalkan dari kutipan kita itu ada istilah yang kemudian ternyata dari narasumber dia memberikan tanda petik di situ. Maksudnya istilahnya ada kosakata baru atau pemberian istilah dari teks yang dia tulis seperti itu. Nah, misalkan contoh yang bisa kalian lihat di layar ya. Misalkan kita mau mengambil pendapat Van Dijk dalam Brown and Jewel.
Nah, di situ Fandi berpendapat bahwa skema dikatakan sebagai struktur-struktur pengetahuan tingkat tinggi yang kompleks dan bahan konvensional atau tetap yang berfungsi sebagai perancah ideasi atau intensional. Nah, ini adalah kutipan langsung ya, tanda petik itu langsung kita tulis aja gitu ya, seperti petunjuknya tadi. Kita langsung tulis kata-katanya, kemudian ada kosakata. Nah, yaitu perancah ideasi yang mana Van Dijk ini memberikan tanda petik di situ. Maka kalau kita mengutip langsung, otomatis kan nggak boleh itu ya mengubahnya ya. Maka tanda petik yang menurut Van Dijk tadi perancah ideasi kita kasih petik satu gitu. Kita memberi tanda bahwa itu adalah ada istilah baru yang dia membuat sendiri gitu lah, perancah ideasi. Nah, seperti itu ya. Mohon maaf. Oke. Selanjutnya yaitu perujukan kutipan langsung. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau kutipan langsung yang lebih dari empat baris atau 40 lebih dari 40 kata, maka kita harus memberikan treatment tersendiri gitu ya. Jadi kalau dia lebih dari 4 baris, maka kita beri tempat khusus buat kutipan langsungnya dengan ciri yaitu kita italik gitu ya atau dimiringkan tulisannya teksnya miring kemudian spasi tunggal atau spasi satu gitu. Jadi atau diberi tanda kutip gitu ya, tanda kutip secara terpisah, kemudian teksnya itu spasi satu dan terpisah dari teks utama gitu. Jadi setelah teks utama, teks yang kita bahas, kemudian kalau kita mau mencantumkan em, hasil kutipan langsungnya, baik itu dari wawancara maupun dari buku, maka kita taruhlah di bawahnya teksnya tadi itu. Sehingga menunjukkan bahwa yang kita tulis di teks itu tadi adalah kutipan langsung yang lebih dari 4 baris gitu. Nah, ini juga sering terjadi sering digunakan di skripsi ya. Nah, baik deskripsi maupun tugas-tugas esai, makalah dan sebagainya kalau kita menggunakan kutipan langsung lebih dari 4 baris atau 40 lebih dari 40 kata 40 kata ke atas, maka harus seperti itu gitu ya. Nah, eh ini kalau kutipan langsung yang tadi itu ya, kalau masih ingat tadi saya sempat menjelaskan di prinsip-prinsip eh, merujuk tadi ada 3 titik. Nah, ini kalau kita membuat kutipan langsung, yang mana kita mau menghilangkan kata-kata atau penghilangan kalimat yang sekiranya memang tidak dibutuhkan atau kita ingin meringkas gitu ya. Jadi biasanya kadang kita kalau mau mengutip langsung, teks yang mau kita kutip itu terlalu panjang. Sementara yang kita butuhkan itu adalah entah di bagian awal, bagian akhir, atau bagian tengah-tengahnya aja gitu. Nah, contoh kalau yang ada di layar nomor satu, yang nomor A, itu titik tiganya ada di tengah-tengah karena sebenarnya dari teks yang mau kita kutip secara langsung itu yang mau kita ambil itu ada di poin awal kalimat dan awal paragraf dan juga akhir paragraf gitu atau awal kalimat dan akhir kalimat. Nah, tengah-tengahnya kita tidak membutuhkan maka kita ganti dengan 3 titik ini. Begitu juga kalau paragraf ya, kalau paragraf maka ya langsung saja kalimat mana yang dibutuhkan. Nah, bagaimana kalau yang kita butuhkan adalah ya justru tengah-tengahnya saja. Nah, maka bisa diubah yaitu titik tiganya, sorry, 3 titiknya ada di awal dan juga akhir. Jadi tengah-tengah yang mau kita ambil. Itu caranya. Selanjutnya, ini adalah yang paling sering juga digunakan kutipan secara tidak langsung gitu ya. Yang tertampil di layar itu adalah contoh kalau kita kutipan tidak langsung dengan menggunakan body note ya. Sepanjang tadi contoh itu adalah menggunakan body note. Nah, di sini kalau kutipan tidak langsung maka kita harus mencari intinya atau sari dari apa yang mau kita kutip. Ya. Misalkan gini, kalau kita kutipan langsung kan berarti otomatis semua kata-kata yang ada di buku tersebut atau ya dari narasumber, kita tulis semua apa adanya, tidak ada perubahan.
Kalau kutipan tidak langsung, maka kita membuat paraphrase atau mencari intisarinya, kemudian kita parafrase dan kita masukkan ke dalam naskah kita. Nah, itu caranya adalah seperti itu. Jadi ambil intisarinya. Nah, jangan lupa baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung kita harus wajib mencantumkan sumbernya gitu ya, ambil dari mana gitu. Nah, eh seperti contohnya di depan, ya, di layar, contoh yang A itu adalah nama pengarang disebut terpadu dalam teks. Nah, contohnya adalah misalkan Gunawan 1995 halaman 223 menyimpulkan bahwa, nah, kata-kata menyimpulkan berarti kita sebenarnya kita sendiri yang menyimpulkan, tapi seolah-olah itu adalah Gunawan yang menyimpulkan gitu, karena kita ngambil intisarinya gitu ya. Nah, kemudian itu kalau misalkan Gunawan terpisah dengan tahunnya, oh sorry, penerbit terpisah dengan tahunnya. Tapi kalau kita mau menggabungkan jadi satu, mohon maaf, penulis, penulis dengan tahun terbitnya, maka caranya seperti nomor B, gitu ya. Eh, kita taruh di paling akhir, kemudian ada nama, koma, tahun, dan halaman bukunya. Seperti itu. Nah, yang nomor tiga atau yang terakhir adalah kutipan dalam kutipan. Nah, ini juga misalkan teman-teman mungkin membaca buku atau artikel atau jurnal yang menyatakan bahwa si A ini diambil atau dikutip oleh si B. Nah, karena kita susah menemukan buku aslinya atau teks aslinya, maka kita bisa menggunakan cara ini, yaitu kutipan dalam kutipan. Nah, contoh di situ misalkan Hendrawan dalam Maharani. Jadi sebenarnya Maharani ini menulis pendapatnya atau hasil penelitiannya Hendrawan di dalam jurnalnya misalkan. Nah, karena kita kesulitan mencari jurnal atau teks aslinya Hendrawan, maka kita bisa mengambil dari si Maharani ini. Jadi Hendrawan dalam Maharani tahun 2016, halaman 23 menjelaskan bahwa kemajuan teknologi dapat berdampak buruk pada pengetahuan. Dampak tersebut juga dapat berimbas pada kesehatan dan masa pertumbuhan. Nah, ini kita menggabungkan ya, ada kutipan dalam kutipan, terus juga ada kutipan langsung. Jadi kalau yang dalam tanda petik itu adalah kutipan langsung. Nah, kutipan dalam kutipannya adalah Hendrawan dalam Maharani. Itu adalah eh, kutipan dalam kutipan. Nah, selanjutnya yaitu penulisan daftar pustaka ya. Nah, ini akan saya ajarkan menggunakan Mendeley. Namun, alangkah baiknya kita pelajari dulu paling tidak dasarnya lah ya gitu. Nah, untuk pertama adalah rujukan dari buku. Nah, kalau dari buku, jurnal dan sebagainya, pada hakikatnya kita sama saja formatnya ya. Jadi yang pertama ini adalah nama belakang, koma nama depan, kemudian tahun, kemudian kalau buku itu adalah judulnya, judulnya itu di italik seperti ini. Kemudian kota penerbit dan nama penerbitnya. Nah, begitu juga dengan jurnal ya. Kalau jurnal nama juga dibalik tahun, tapi kalau jurnal itu adalah nama penerbitnya itu yang italik, sementara judulnya tidak italik gitu ya. Nah, ini untuk rujukan buku. Nah, kalau gimana kalau eh, ada beberapa buku dijadikan sumber, ditulis oleh orang yang sama dan diterbitkan di tahun yang sama, Bu, gitu. Maka data tahun penerbitnya ada lambangnya yaitu A, B, C dan seterusnya. Contohnya di sini misalkan kita ngambil menggunakan sumbernya Eka Rini Saraswati, maka menulis rujukannya adalah dengan nama belakangnya Saraswati, Eka Rini dalam kurung 2003 A, Psikologi Sastra, Malang, dan seterusnya. Kemudian, nah yang 2003 B ini sesuai dengan abjad dari judulnya. Jadi, Psikologi Sastra dan Sosiologi Sastra itu didahulukan yang Psikologi Sastra, gitu ya. Nah, ini juga kalau ada editor, maka ada kode editornya. Kalau editornya lebih dari satu, maka EDS. Nah, ini penulisannya sama seperti sebelumnya, cuma kalau jika buku itu ada editornya, maka kita kode dengan ED
atau EDS. Nah, begitu juga nanti, nah ini untuk jurnal, rujukan dari artikel dalam buku kumpulan artikel yang ada artikelnya. Jadi ini lebih ke jurnal ya, kumpulan jurnal dalam satu buku. Nah, maka seperti yang saya katakan tadi, maka judulnya itu tidak italik, sementara penerbitnya, bukunya atau nama jurnalnya itu yang italik seperti itu. Nah, ini adalah contoh gitu ya. Nah, kalau kita membuat secara manual itu akan lebih susah dan akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu akan saya ajarkan Mendeley di video selanjutnya, gitu ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Mendeley. Nah, aplikasi Mendeley ini sangat penting buat teman-teman sekalian agar bisa membuat daftar pustaka secara otomatis ya. Jadi ini adalah sebuah alat bantu yang akan meringankan pekerjaan kalian dalam perihal kutipan dan daftar pustaka seperti itu. Nah, ini bisa bermanfaat banget buat teman-teman yang nanti bisa ketika mengerjakan tugas mata kuliah maupun hingga nanti ketika teman-teman mengerjakan skripsi gitu ya. Nah, langkah pertama adalah teman-teman harus install dulu, download dulu ya aplikasinya. Nah, ini sudah saya cantumkan linknya, ini ada di mendeley.com. Nah, kalau bisa kita menggunakan yang Mendeley desktop aja, yang untuk Windows. Kenapa? Karena di dalam Mendeley itu ada dua versi ya. Yang pertama Mendeley Reference ini, kalau Mendeley Reference ini Mendeley Reference Manager for Desktop itu biasanya hanya digunakan untuk yang online aja. Jadi versi online-nya tanpa perlu install di laptop yang harus menggunakan online gitu kalau untuk yang Mendeley Reference. Sedangkan kalau kita menggunakan yang Mendeley Desktop for Windows ini lebih enak karena kita bisa menggunakan ini untuk kegiatan untuk aktivitas offline. Jadi kalau teman-teman sedang tidak ada WiFi atau tidak ada internet di laptopnya, itu masih tetap bisa menggunakan Mendeley gitu. Dan itu enaknya ya. Jadi akan lebih baik saya sarankan kalau menggunakan Mendeley desktop aja gitu. Jadi tidak perlu harus terhubung ke Mendeley. Nah, kita download aja, kita klik aja di sini, kemudian nanti akan terdownload. Ini kebetulan sudah saya download ya, sudah ada di kolom download saya. Nah, kalau sudah terdownload, kita buka saja aplikasinya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita yes aja, sama seperti kita kalau mau menginstal aplikasi ya. Kita tunggu sampai dia benar-benar terinstall. Nah, kalau sudah, kita finish aja di sini. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi, hati-hati ketika nanti menginstal Mendeley, karena Mendeley itu kalau kita eh, mendownloadnya yang versi Reference Manager, itu akan logonya itu lebih warnanya merah muda, jadi lebih muda satu tone gitu ya. Kalau yang desktop ini dia logonya atau apa ya ikonnya itu dia lebih tua, merahnya merah merah lebih tua gitu. Jadi nanti kita harus bisa lebih berhati-hati begitu ya. Nah, kemudian nah, ini sudah ada di desktop saya, maka kita coba klik aja karena sudah muncul, sudah terinstall. Nah, kita tunggu bentar. Oh, nah, tadi sempat ada gangguan.
Oke, selanjutnya adalah kita install setelah kita mendownload ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini bisa terlihat kalau Reference Manager itu dia warnanya lebih merah muda. Sedangkan kalau yang Mendeley Desktop dia lebih tua warnanya ya. Kita klik dua kali di aplikasinya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita next-next aja, kita agree, dan seterusnya kita tunggu sampai dia selesai. Baik, asal. Oke, nah selanjutnya adalah setelah teman-teman sudah install di laptopnya, maka nanti akan muncul di desktop di desktopnya seperti ini. Nah, ini warnanya merah tua ya. Kita klik dua kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau teman-teman sekalian belum punya akun Mendeley, maka kalian harus register dulu ya. Jadi coba kita klik. Kebetulan saya sudah punya akun, jadi nanti akan saya perlihatkan aja bagaimana cara, kurang lebih gimana cara sign up ya. Nah, dari sini, oh ini sudah jadi akun saya. Jadi harus login dulu ya. Jadi harus login di mana harus daftar dulu, register. Nah, sebentar kalau saya sign out, kebetulan ini punya saya sudah sign in ya. Nah, teman-teman nanti akan muncul seperti ini. Maka nanti create a free account. Nah, nanti di sini diklik aja. Terus kemudian masukkan eh, kalau belum punya maka bisa sign out dulu di sini gitu ya. Try another account misalkan kalau ini tadi. Nah, ini coba kalian menuliskan emailnya dan register kayak gitu. Nah, kalau sudah register, nanti kalian bisa login di Mendeley Desktop ini. Jadi kalau register nanti otomatis teman-teman akan punya akun di Elsevier tadi itu ya, itu akan terhubung ke Mendeley. Nah, ini saya coba login di akun saya. Nah, ini ini kalau kalian sudah login, sudah punya akun dan login, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, fungsinya adalah kalau kalian perhatian yang sisi kanan itu ada citation plugin for Microsoft Word. Ini keterangannya adalah not installed. Artinya dia belum terinstall atau belum terhubung dengan Word-nya. Maka langsung klik aja install now. Nanti akan terhubung ke Word-nya kita. Jadi kalau kita sudah tadi ya install now itu, nanti tampilan di Word-nya akan seperti ini. Mari kita buka Word. Nah, di kolom reference akan muncul ada logo Mendeley di sini. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk mensitasi gitu ya. Nah, kita kembali ke laman Mendeley. Kalau sudah diinstal di Word, kita close aja. Ini di nah
Ini saya akan memperkenalkan dulu bagaimana sih tampilannya Mendeley. Nah, seperti yang teman-teman lihat di atas, di pojok kiri atas, itu ada file, edit, view, tools, dan help. Di mana di sini teman-teman bisa menambahkan atau mengatur Mendeley menjadi lebih rapi atau membuat folder-folder gitu ya. Kemudian menambahkan file, mengekspor maupun mengimpor data. Terus kemudian dan seterusnya. Nah, ini ada yang install ke web importer dan uninstall kalau mau install ke Microsoft Word juga. Nah, di sini di punya saya itu seperti yang sudah terlihat oleh teman-teman, ada banyak jurnal. Di sini ada yang hijau, ada yang ada logo PDF-nya, ada yang tidak juga. Terus kemudian ada yang sudah ada namanya, terus tapi ada juga yang belum ada nama atau misalkan ini di sini ada publish di publishernya apa, nah ada yang bolong-bolong, nah ini bisa sebenarnya diedit sendiri. Nah, kalau foldernya ini, misalkan Aji Handy ini tidak ada logo PDF, artinya tidak ada file yang kita masukkan. Jadi kalau ada logo PDF, kalau kita klik 2 kali, nanti ada file ini. Nah, sebelumnya itu saya beritahu aja ya bagaimana cara paling tidak tampilan depannya seperti apa begitu. Nah, ini dari sekian jurnal ini, bagaimana sih saya memasukkan jurnalnya? Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah secara, kalau teman-teman punya PDF, bisa dengan cara manual di drag gitu ya. Misalkan ini saya minimize aja dulu. Oke, sebentar. Nah, kita buka folder mungkin jurnal. Nah, ini ada jurnal fintech di sini ya, ada referensi. Nah, ini saya mau ngambil salah satunya, misalkan financial technology di sini dan sebagainya ini, atau mungkin semuanya gitu ya, langsung semua jurnal ini. Nah, caranya adalah tinggal klik kiri, ditahan, ada sampai muncul 10 file ini ya, tinggal digeser kita ke Mendeley, terus kemudian dilepas. Nah, nanti akan sudah bertambah di situ ya. Ini ada jurnal tambahan. Nah, misalkan kita mau jurnal yang lain, misalkan, nah ini ada nah, di wallet misalkan ya. Nah, ini ada beberapa jurnal di sini. Saya mau menambahkan 3 jurnal baru atau 4 jurnal baru lah ya. Tambahkan, kita geret, kita klik kiri ya, kita geser ke Mendeley-nya, kemudian lepaskan. Nah, nanti ini ada bertambah seperti ini otomatis gitu. Gitu. Itu cara yang paling mudah, yang paling sering saya gunakan. Nah, kadang kayak gini ya, jurnal ini misalkan, oh belum ada keterangan nama jurnalnya, mau kita ganti. Nah, caranya adalah klik 2 kali. Nah, sebelah kanan ini ada kolom yang bisa kita ganti-ganti. Kalau misalkan ternyata formatnya dia ada salah penulisan atau ada penulis yang belum masuk dan sebagainya, atau ada yang ada kesalahan dan seterusnya. Nah, maka dari itu, nah ini contoh di sini ini ada jurnal, tapi nama jurnalnya tidak belum terisi gitu ya. Maka kita bisa mengedit dengan ini kita pastikan sudah jurnal artikel. Oh ya, di sini ada bagian-bagiannya. Di sini ada kalau buku maka nanti disesuaikan buku atau buku section. Ada sampai di sini ada yang laporan, ada yang pasal-pasal, working paper dan sebagainya. Nah, kebetulan kalau ini adalah jurnal, maka di sini kita klik yang jurnal artikel. Nah, kemudian judulnya karena dia masih salah, maka kita bisa copy paste dari sini, dari eh, jurnalnya ya. Em, Nah, ada kesalahan tadi. Nah, ini kita blok aja, kita Ctrl C, copy, kemudian kita hapus sebelah kanannya, judulnya itu kita paste. Nah, ini sudah langsung otomatis. Terus kemudian coba kita cek juga penulisnya, apakah sudah betul semua. Ada di sini keterangan 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita cek apakah sudah ada 5 penulis. Oke, sudah. Maka selanjutnya adalah nama jurnalnya. Di sini ada Technology in Society.
Kita copy aja di bagian jurnal. Nah, kemudian untuk tahun, maka di sini tahun 2020 sudah benar, volumenya adalah 63 dan bulan Januari page-nya adalah 101 sampai mohon maaf, ternyata itu bukan halaman ya. Halamannya ini bisa dilihat dari sini. Kalau tidak ada, ini di halaman, oh berarti 1 sampai 11 gitu ya. Page-nya 1 sampai 11 gitu. Nah, itu adalah cara mengedit manual kayak gitu ya. Nah, terus kemudian kalau abstrak ini apakah harus ada isinya? Silakan kalau memang ingin menambahkan abstraknya ini bisa tinggal di copy paste gitu ya. Sebenarnya nanti kalau untuk abstrak ini tidak akan mempengaruhi di bibliografinya ya tentunya gitu. Nah, kalau ada doi, ada keterangan doi kan di sini. Nah, ini ada doi-nya, bisa kita copy. Masukkan di sini. Di sebelah kanan ada kolom doi. Nah, oke. Kita ingat-ingat ya, judulnya adalah The Disruptive Mobile Wallet in the Hospitality Industry. Nah, nanti kita coba bagaimana cara mensitasinya. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, ada juga cara lain. Misalkan kalau kalian ada misalkan mau download di Scopus ya, di jurnal-jurnal Scopus itu kadang tidak bisa di-download. Jadi hanya bisa membaca abstraknya saja. Sementara kalian mau mensitasinya, maka cara yang paling mudah adalah dengan mendownload RIS-nya. Misalkan kita buka dulu ya. Mari kita buka di misalkan saya mau membuka di Emerald ya. Emerald. Nah, kita login aja, kita masuk aja di Emerald. Nah, masalahnya kadang tidak semua jurnal itu bisa kita download, apalagi kalau itu jurnal Scopus ya, berbayar. Nah, atau jurnal-jurnalnya berbayar. Nah, misalkan kita mau mengambil tentang e-wallet, kita mau mencari tentang e-wallet, jurnal tentang e-wallet. Nah, di sini ada e-wallet. Nah, kalau memang dia open access, alhamdulillah ya. Jadi tidak perlu di eh, apa harus ribet-ribet. Kalau open access bisa langsung download PDF-nya. Tapi masalahnya bagaimana kalau dia bukan open access gitu kan? Misalkan ini dia terbatas biasanya. Nah, ini harus berbayar. Kalau berbayar ini sekian, kalau dirupiahkan itu berapa itu ya? Lumayan mahal juga. Jadi kita bisa download RIS. Nah, ini dia sudah ada format citasi. Nah, kita bisa download RIS ini ya. Kita download RIS. Nah, di sini sudah muncul ya di sebelah kiri. Maka kita buka Mendeley-nya lagi. Kita bisa file ya, klik klik file, terus kemudian impor, pilih yang RIS. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Karena tadi biasanya muncul di download, maka coba kita lihat di download. Nah, ini ada citasinya tadi muncul di folder download ya. Kita klik tadi filenya, terus kita open. Nah, dia muncul di sini. Customer satisfaction. Sudah betul belum ya? Customer satisfaction of e-wallet user. Nah, maka di sini sudah muncul, tapi dia filenya kalau kita klik 2 kali, dia tidak muncul, tidak berbeda dengan yang sebelumnya ya, karena dia tidak ada ininya logo PDF-nya. Kalau ada logo PDF-nya, maka dia bisa dibuka. Kalau tidak ada, berarti dia hanya tadi sekedar RIS aja gitu. Tapi kita masih tetap bisa menggunakan ini untuk kutipan. Nah, kalau tadi kita menggunakan RIS udah enak, dia udah langsung ini ya, sudah langsung tertata rapi. Nah, bagaimana kalau dia tidak ada RIS-nya, tidak punya RIS, kemudian tidak ada filenya juga, maka kita bisa menambahkannya dengan
add entry manually. Jadi kita secara manual bisa menambahkannya gitu. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini ada kolom kecil ya kan, new document. Nah, pilih saja dokumen apa yang mau teman-teman tambahkan. Misalkan untuk buku ya, biasanya buku itu tidak ada, tidak bisa dia tidak ada format e-booknya. Kita baca buku di perpus ternyata tidak punya format e-booknya. Sementara kita mau menambahkan itu menjadi referensi, maka kita klik yang book, terus kemudian misalkan di sini saya punya buku mau menambahkan judulnya ya. Jadi kalau mau menambahkan judul, maka otomatis di situ bagian title-nya diedit, misalkan statistika induktif. Nah, maka di sini tambahkan kita ketik authornya. Nah, autorsnya ini kalau ada lebih dari satu, kita nanti bisa langsung menambahkan gitu ya. Jadi di sini penulisnya adalah Subagio Pangestu. Nah, ini kalau satu penulis. Ingat kalau eh, di bahasa Indonesia yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau kita mau menuliskan nama di daftar pustaka harus dibalik nama belakang dulu baru yang depan. Nah, ini nama aslinya adalah Pangestu Subagio. Maka kalau untuk daftar pustaka harus dibalik jadi Subagio Pangestu. Nah, karena di penulis ini ada dua orang, langsung aja saya enter. Di sini ada Jarwanto. Nah, penulis kedua namanya Jarwanto. Maka sudah di sini nama sudah beres, kemudian kita masukkan tahun produksinya. Tahun produksinya di cetakan yang paling terakhir itu adalah di tahun 2014. Maka saya tulis 2014, halamannya itu yang mau disitasinya ada berapa halaman di sini ya. Oh, anggap aja 300-an lah ya. Kita tulis 300. Maka terus kemudian kota penerbitnya adalah di Yogyakarta. Apakah ada edisinya? Nah, kalau ada edisi-edisi edisi satu, edisi 2, edisi 3. Nah, ini kita tulis aja edisi 5. Atau misalkan ada revisi, maka ditulis aja revisi. Editorsnya apakah ada editors? Ternyata tidak ada editors di ininya. Nah, publishernya kita tuliskan nama publisher yaitu BPFE Yogyakarta. BPFE Yogyakarta. Nah, masalahnya kalau di buku ini ya, khusus untuk kasus buku, kalau Mendeley itu biasanya kalau meskipun kita sudah masukkan city-nya ini ada Yogyakarta, tapi versi API-nya yang kita gunakan, yang kita butuhkan adalah setelah kota adalah nama penerbit. Biasanya itu yang city yang sebelah sini itu tidak muncul. Maka bisa kita akali agar sesuai dengan itu ya, agar sesuai dengan format. Maka di sini Yogyakarta T2 BPFE seperti itu. Nah, nanti ini di save aja. Nah, ini muncul ya nanti seperti ini. Nah, mari kalau sudah selesai seperti ini, maka kita coba masukkan ke Word. Nah, cara sitasi, ingat ini yang sering menjadi kesalahan oleh teman-teman itu adalah bingung bagaimana meletakkan sitasinya. Apakah di akhir kalimat atau di awal kalimat. Nah, untuk membuat kutipan atau sitasi, maka dia nama nama penulis yang kita kutip tadi itu harus ada di dalam kalimat itu, baik di tengah, di depan, di tengah ataupun di belakang. Asalkan misalkan asalkan masih dalam satu kalimat ya, tidak boleh sitasinya itu masuk di kalimat yang lain yang sebenarnya kita bukan merujuk untuk di penulis itu gitu ya. Ini yang paling sering terjadi. Maka misalkan saya menulis e-wallet sering sering digunakan oleh generasi milenial misalkan. Nah, ini ternyata saya mau mengutip dari sumber
yang sudah kita ambil tadi itu gitu kan. Maka caranya adalah ini kan titik ya kan. Nah, ini milenial titik gitu kan. Kalau teman-teman perhatikan, saya besarkan aja dulu. Nah, kalau generasi milenial titik. Nah, disinilah letak kita akan menambahkan citasinya. Misalkan ditaruh di belakang gitu ya, maka insert citation kita kan masuk reference ini ya, masuk reference ada logo Mendeley, insert citation. Nah, masukkan aja misalkan e-wallet. Judulnya yang mau kita masukkan adalah, nah ini faktor yang sesuai dengan tulisan kita adalah e-wallet sering digunakan untuk generasi milenial, itu ada di sini. Faktor, mohon maaf, e-wallet apa tadi judulnya ya? Faktor influencing the use of e-wallet as payment method. Nah, di sini klik aja, di sini klik, terus kemudian oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, ini tadi lupa saya belum memastikan apakah sebenarnya ya penulisnya ini sudah benar apa belum. Nanti kita bisa edit gitu ya. Nah, kalau misalkan oh ternyata bukan ini yang seharusnya kita ambil gitu kan, kita citasi. Makanya kita bisa edit gini. Jadi letakkan kursor di ininya yang tadi dalam tanda kurung. Nanti tandanya kalau kita sudah menggunakan Mendeley itu adalah kalau kita klik atau kita blok itu dia akan jadi abu-abu seperti ini ya. Nah, kemudian edit kita kembali ke tadi reference edit citation. Nah, kita bisa hapus di sini. Misalkan kita mencari pakai jurnal yang ternyata yang cocok dengan statement itu adalah dari jurnal Challenges and Trends of Financial Technology misalkan. Maka diklik aja ini. Terus kemudian, nah ternyata kita mau menambahkan tidak hanya satu jurnal yang mau kita kutip. Ternyata ada dua jurnal. Ya sudah tinggal menambahkan lagi. Kita ketik lagi ya kata kuncinya ya. Nah, ternyata oh yang cocok sama kata-kata ini atau statement yang sudah kita tulis tadi itu adalah dari si COVID-19 and e-wallet usage intention. Nah, maka kita klik aja di sini. Nah, nanti akan ada dua jurnal atau dua referensi yang akan kita masukkan. Kalau sudah, maka klik OK. Nah, dia akan teredit seperti ini. Sudah menyesuaikan seperti ini gitu ya. Jadi kalau mau ditaruh di akhir kalimat, maka seperti itu. Nah, kalau di awal kalimat, misalkan menurut Aji, eh Aji eh, e-wallet sering digunakan oleh generasi milenial gitu ya. Nah, ada nama si jurnalnya ini, si penulis jurnal di tengah-tengah, maka kita tambahkan ini aja menurut Aji ini ya. Aji, maaf, e-wallet. eh, Kata-kata dari Aji, oh ini. Maka kita oke. Nah, ini bisa kita kalau mau formatnya seperti ini juga bisa, atau kita edit manual seperti ini. Ini juga bisa. Itu ya, keep manual edit. Nah, ini nanti akan bisa seperti ini, tapi tetap akan terblok. Nah, nanti akan muncul tadi ya kotak itu. Nah, itu tetap kita klik yes aja. Nah, kalau sudah seperti ini, maka eh, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat daftar pustakanya. Nah, ini yang paling mudah, tinggal klik aja di reference, kemudian insert bibliografi. Nah, nanti otomatis di sini muncul kan Aji dan Suryono. Kita tadi menggunakan Aji dan Suryono gitu. Nah, kalau kita pakai Mendeley, nah pasti nanti akan em, terblok seperti ini. Nah, dia akan terblok seperti itu. Ketahuan kalau kita Kontrol A misalkan, dia abu-abunya juga berbeda. Nah, ini kita bisa menggunakannya untuk mendeteksi apakah kalian benar-benar menggunakan Mendeley atau tidak, gitu kan. Soalnya kadang mungkin kalian kopas gitu, kemudian dikiranya kita tidak bisa
mengetahui ciri-cirinya. Nah, ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk melihat apakah kalian beneran menggunakan Mendeley apa tidak, gitu ya. Nah, ini untuk body note. Nah, kalau footnote bagaimana? Nah, kalau footnote ini adalah kalau body note ya, kalau body note kita menggunakan APA ya, American Psychological Association 7th edition. Nah, ini kalau kita pakai yang ini, dia otomatis akan seperti ini body note ini. Nah, kalau footnote ini kalian tinggal edit aja. Di sini kita pakai Turbian. Oh, sorry, Turabian X edition full note. Nah, kalau kita klik yang Turabian, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, nanti dia akan langsung ya, langsung seperti footnote gitu. Kita lihat di bawah, nah sudah muncul gitu. Jadi nanti kalian tidak perlu repot-repot harus menulis manual ibit dan sebagainya. Nah, kaidah-kaidah footnote lainnya. Nah, ini sudah langsung terotomatis gitu ya, sudah otomatis dengan menggunakan Mendeley gitu. Nah, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan berdiskusi dan praktek dengan instruktur ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.